Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Nur Saranurdin dari kelas 2F Budidaya Tanaman Hortikultura Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Baik, sehubung dengan tugas mata kuliah pengolahan limbah pertanian, saya akan memaparkan materi tentang limbah. Ada 4 pokok materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian limbah. Yang kedua, jenis-jenis limbah. Yang ketiga, potensi limbah pertanian, dan yang terakhir, hubungan antara limbah dan pencemaran lingkungan. Saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian limbah. Nah, pengertian limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia yang belum atau tidak mempunyai nilai ekonomi. Nah, adapun pengertian lain dari Menperindak RI nomor 231/MPP/Kep/7/1997, yaitu limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Ini materi kedua, yaitu jenis-jenis limbah. Nah, jenis-jenis limbah ini terbagi atas 4, yaitu pertama berdasarkan sumber limbah, yang kedua berdasarkan senyawa kimia, yang ketiga berdasarkan bentuk, dan yang keempat berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama berdasarkan sumber limbah. Berdasarkan sumber limbah terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama limbah dosmetik. Nah, limbah dosmetik ini berasal dari kegiatan rumah tangga serta kegiatan usaha seperti restoran, pasar, perkantoran, atau bisnis lainnya. Contohnya sisa makanan, air sabun, dan sebagainya. Dan yang kedua, limbah industri. Limbah industri ini berasal dari kegiatan industri di pabrik atau perusahaan. Contohnya logam, pewarna tekstil, dan sebagainya. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian ini berasal dari kegiatan atau industri pertanian. Contohnya pestisida, jerami padi, sisa tumbuhan, bangkai hama, dan sebagainya. Dan yang keempat, limbah pertambangan. Limbah pertambangan ini dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Contohnya logam, batu-batuan, senyawa sulfat, karbon monoksida, dan sebagainya. Jenis limbah yang kedua yaitu berdasarkan senyawa kimia. Nah, berdasarkan senyawa kimia ini terbagi atas 2. Yang pertama yaitu limbah organik. Limbah organik ini mengandung senyawa-senyawa organik dan unsur hidrokarbon yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan, sehingga jenis limbah ini mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Yang kedua yaitu limbah anorganik. Limbah anorganik ini tidak memiliki kandungan dan unsur hidrokarbon, sehingga jenis limbah ini sulit terurai oleh mikroorganisme. Jenis limbah yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk terbagi atas 3, yaitu cair, gas, dan padat. Nah, yang pertama cair. Nah, cair, segala jenis limbah yang berbentuk cair yang termasuk limbah cair ini bisa berupa cairan buangan seperti air cucian. Yang kedua, gas. Nah, gas ini segala jenis limbah yang berbentuk gas. Umumnya limbah gas ini dibuang ke udara bebas sehingga kualitas udara yang terkena akan menurun. Dan yang ketiga, padat. Nah, segala jenis limbah yang berbentuk padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang paling banyak ditemukan, umumnya disebut sampah. Nah, jenis limbah yang keempat yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat ini terbagi atas 2, yaitu limbah biasa dan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah biasa. Limbah biasa atau limbah non B3 adalah jenis limbah yang tidak menimbulkan kerusakan secara serius dan signifikan. Limbah jenis ini masih terhitung aman karena tidak berbahaya dan tidak beracun. Contohnya yaitu sisa sayuran, kertas, daun, dan sebagainya. Yang kedua yaitu limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Jenis limbah ini yang dapat menimbulkan kerusakan secara serius dan signifikan. Beberapa yang masuk kategori limbah B3 adalah limbah yang mudah meledak,
mudah terbakar, mengandung zat beracun, korosif, bersifat mengiritasi, mengoksidasi, dan berbahaya bagi lingkungan. Contohnya asam asetat, pestisida, amoniak, dan sebagainya. Materi yang ketiga kita yaitu potensi limbah pertanian. Limbah hasil pertanian sangat banyak potensinya untuk dimanfaatkan kembali karena masih memiliki banyak kandungan nutrisi di dalamnya. Ada 3 potensi limbah pertanian, yaitu sebagai pupuk organik, pakan ternak, dan media tanam. Pupuk organik. Penggunaan pupuk organik secara terus-menerus dalam rentang waktu tertentu akan menjadikan kualitas tanah menjadi lebih baik dibanding hanya menggunakan pupuk anorganik. Pupuk organik ini bisa berasal dari sisa-sisa tumbuhan maupun kotoran hewan, dapat berupa pupuk hijau, pupuk kandang, kompos cair, maupun padat. Yang kedua yaitu pakan ternak. Bahan-bahan pakan yang berasal dari limbah pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian ini mengandung komposisi kimia yang sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam menyusun ramsun ternak. Yang ketiga yaitu media tanam. Limbah pertanian banyak dapat dimanfaatkan sebagai media dalam produksi pangan atau produk tertentu. Materi yang keempat kita yaitu hubungan antara limbah dan pencemaran lingkungan. Dengan lahirnya dan banyaknya pelaku industri menyebabkan banyak pula limbah hasil produksi industri yang dihasilkan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak diolah dengan baik dan benar. Adapun dampak negatif pengolahan limbah yang kurang tepat terhadap lingkungan yaitu yang pertama, limbah cair yang masuk ke dalam sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak penyakit dan ikan serta berbagai organisme lainnya dapat mati bahkan punah. Yang kedua yaitu limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang ketiga yaitu pengolahan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman ditinggali karena bau tak sedap serta tumpukan sampah yang tersebar kemana-mana. Yang keempat yaitu limbah yang dibuang ke dalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang dapat membahayakan. Yang kelima yaitu limbah industri yang mengandung logam, minyak, toksin, organik, dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air. Dan yang terakhir yaitu penurunan kualitas air karena limbah padat biasanya langsung dibuang ke dalam perairan bersama air limbah maka akan dapat menyebabkan air menjadi keruh dan rasa air pun berubah. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita petik dari materi limbah ini yaitu dengan banyaknya pelaku industri menyebabkan banyak pula limbah hasil produksi industri yang dihasilkan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak diolah dengan baik dan benar. Limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, ini tentu sangat memberikan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Maka dengan itu mari kita manfaatkan dan kelola limbah yang ada di sekitar kita agar lingkungan kita tidak tercemar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi